Wow, wow, wow. Wow, gila. F1 The Movie. Brad Pitt, Hans Zimmer, Joseph Kosinski, perpaduan yang sangat Oke, jadi kalau kalian udah pernah nonton film Joseph Kosinski sebelumnya, Top Gun Maverick, kalian gua jamin bakalan suka juga dengan film satu ini, F1 The Movie. Yap, Joseph Kosinski lagi-lagi memberikan sebuah absolute cinema, memberikan sebuah rasa pengalaman menonton yang sangat epic sekali saudara-saudara, di mana kita menyaksikan sebuah balapan F1 dengan shot-shot gemilang, shot-shot apik, ciamik. Gila. Ini benar-benar absolute cinema. Begitupun dengan ceritanya, drama-drama dalam F1 ini sangat kompleks karena kita sangat jarang gitu kan mengetahui sisi ataupun di balik layar gimana F1 itu berjalan, dimulai dari itu pergulatan antara temannya sendiri, rekan timnya, kemudian ya banyaklah. Sinopsis dulu kita bahas ya. Sinopsisnya menceritakan seorang pria yang diperankan oleh Brad Pitt. Dia ini sebelumnya itu adalah seorang pembalap F1, tapi karena ada suatu kecelakaan yang sangat dahsyat waktu itu yang akhirnya membuat dia cabut dari F1 dan kayak mencoba balapan lain, salah satunya adalah NASCAR. Dan pada saat dia menjadi pembalap NASCAR ini, dia direkrut oleh temannya sendiri, teman waktu bareng karirnya di F1 gitulah, untuk masuk lagi ke F1 membantu tim dari temannya ini, di mana timnya ini adalah sebuah tim yang bobrok, diambang kehancuran karena sama sekali nggak pernah dapetin poin dalam balapan tersebut. Here we go, dia kembali lagi di F1 setelah 30 tahun vakum. Alasan dia vakum dari F1 tersebut adalah ya karena ada trauma dalam dirinya sendiri karena kecelakaan tersebut, syaraf-syarafnya rusak semacam itu. Dan gue lihat dari karakternya si Brad Pitt ini, dia itu tuh sebagai seorang trauma melampiaskan atau melepaskan traumanya itu dengan cara bermain kartu. Dia selalu membawa kartu kemanapun, dia menyimpannya. Dia selama balapan dia selalu mengandalkan kartunya itu. Apabila kartunya tidak ada di sakunya atau lupa dia bawa gitu, dia bakal kehilangan arah, dia bakal marah, dia bakal semakin memendam rasa trauma tersebut. Dan disitulah ya menurut gue dramanya kuat banget, dimana ada sisi trauma dari karakter ini yang diangkat. Kemudian kita menjadi merasa dekat gitu dengan karakternya, merasa kasihan juga, merasa ya simpatilah dengan karakter ini. Dan pendekatan itu sangat luar biasa diberikan oleh Joseph Kosinski. Selain drama dengan dirinya sendiri, karakter Brad Pitt ini juga bisa kalian lihat dramanya dengan rekan timnya sendiri, yang mana ya Brad Pitt ini sebagai orang yang keras kepala, idealisme dan old school. Dia menerkam cara-cara kuno, kayak refleksnya itu dilatih dengan cara memainkan bola tenis yang dipantul-pantulkan gitu dan lari, hal semacamnya seperti itu, untuk membuat fisiknya kembali segar dan membuat tubuhnya kayak syaraf-syarafnya menjadi lebih terlatih lagi. Karakter yang dimainkan Brad Pitt juga digambarkan sebagai orang yang enggak peduli tentang duit, enggak peduli tentang piala, tapi dia melakukan balapan tersebut ya karena dia emang happy menjalaninya aja gitu. Bahkan di ending film pun kita dilihatin Brad Pitt lagi-lagi mencari kepuasan buat dirinya lagi dengan cara yang lain, dengan balapan yang lain gitu. Gue selama menonton ini kayak berada di dalam sebuah game gitu, dari shotnya, dari angle kameranya, kayak beneran wah gila sih, ini bakalan seru banget kalau ditonton dengan layar IMAX. Sayangnya di daerah gua, di domisili gua belum ada IMAX, jadi sayang sekali. Semoga di tempat gua ada IMAX, jadi pengalaman menonton lebih seru. Ini bukan film tentang balapan doang, tapi dramanya kuat banget dan segi konflik yang dibangun juga berdekatan banget gitu dengan F1. Kayak waktu di pit stop gitu kan, diliatin drama-drama waktu menggantinya harus cepat segala macem, keputusan ban kering, ban basah, ban ini segala macem. Dan gua pribadi nggak ngikutin F1, nggak ngikutin balap-balapan semacam itu dan kurang tertarik dengan hal seperti itu. Tapi setelah menonton ini kayaknya bakal seru juga ya kalau nonton balapan F1 khususnya. Dan peraturan di F1 juga dijelaskan dengan sangat baik, dan buat yang nggak ngikutin F1 kayak gua sendiri, ini aman banget buat ditonton karena ya pelan-pelan dijelaskan lah di dalam filmnya gimana cara balapan di F1. Bendera kuning itu artinya apa, bendera merah artinya apa, bendera biru artinya apa, bendera hitam putih artinya apa. Joseph Kosinski kayaknya emang khusus untuk adegan-adegan menegangkan, seru, terus juga shot-shot yang gila gitu ya. Karena di film sebelumnya gue lihat itu Spiderhead, itu kan karyanya dia juga ya. Science fiction itu dia masih kurang ya.
Tapi untuk film-film dengan beradegan wah seperti ini, terutama untuk shot-shotnya, membangun ketegangan dari penontonnya, itu gue rasa Kosinski emang sempurna banget di bidang ini. Kalian bakal diajak ngeliatin gimana karakter dari Brad Pitt ini mengalahkan traumanya di dalam hidupnya gitu setelah kecelakaan di F1 30 tahun yang lalu. Euforia di dalam film ini kuat banget. Kalian bakal ngerasain hype-nya, kalian bakal ngerasain huru-haranya, sedihnya, dan perasaan gembira waktu menang, perasaan sedih waktu kalah, perasaan kecelakaan segala macam. Wah gila sih. Adegan kecelakaan itu wah bener-bener sunyi, hening, dan deep banget menurut gua. Dan juga ini komposernya Hans Zimmer yang udah pernah bikin sound scoring untuk film Interstellar dan trilogi di Batman kalau nggak salah dia juga yang ngisi ya. Itu udah nggak perlu diraguin lagi, Hans Zimmer emang jagonya komposer. Gila emang keren-keren semua. Gua endingnya pun tepuk tangan cukup lama. Ini sebuah pengalaman menonton yang luar biasa sekali, Absolute Cinema. Dan buat kalian yang di tempatnya ada IMAX, gua saranin tonton di IMAX karena gua rasa itu bakalan lebih wah lagi. Sayangnya di daerah gua belum dapet IMAX, jadi ya udahlah. 2 jam film ini berjalan sama sekali nggak ngebosenin. Selalu ada drama-drama yang kuat dikasih oleh film ini, dimana awalnya salah satu opening yang menurut gua ya cukup oke lah untuk mengenalkan siapa itu karakter yang diperankan oleh Brad Pitt, kemudian gimana dia awal balapan dengan NASCAR tersebut, dan juga masuk ke F1. Hal semacam itu, drama-dramanya selalu diselip-selipkan. Ada kecelakaannya, ada pas naiknya juga ada, pas turunnya juga ada banget. Kemudian gimana dia merakit sebuah mobil F1 yang semakin mumpuni, semakin kencang, dan membuat timnya ini terbantu atas kedatangan dia. Yang kayak gua bilang di awal, film ini sangat kuat di mana membangun sisi-sisi lain, sisi-sisi dari latar belakang ataupun di balik layar gimana balapan F1 itu terjadi, dan emang itu nggak pernah dieksposkan ya hal-hal tersebut. Dan gua penasaran banget behind the scene dari film F1 ini. Wah gila sih, gue penasaran banget gimana cara bikin film ini. Wow, Juni ini ya cukup banyak film-film bagus yang wajib kalian tonton, dan F1 adalah salah satunya. Gue jamin kalian bakal terpuaskan, apalagi buat kalian yang udah ngikutin Joseph Kosinski, terutama di film sebelumnya Top Gun Maverick. Kalau kalian suka film tersebut, tonton ini, gue jamin kalian bakal suka juga. Oke, terima kasih. Silakan ditonton filmnya. Jangan lupa balapan didominisi. Dan yang kayak gue bilang dengan